Nah ini, kalau saya sudah nggak kelihatan sama sekali di kamera seperti ini, berarti ukuran casing MATX ini cukup besar ya guys. Ini adalah review lanjutan dari yang sebelumnya saya sudah mereview seri Aura GC9M dari Gambias. Kali ini saya akan mereview yang versi atau seri GC10M V2. Perbedaannya adalah yang satu ini dia pakai mode dual chamber dan tentu saja ukurannya lebih besar alias lebih lega. Untuk spesifikasi teknis detail ada di bagian samping casing ini, kalian bisa lihat. Tulisannya sih mini tower, tapi kalau dilihat dari ukurannya ini sebenarnya nggak terlalu mini. Lebih besar dibandingkan casing-casing dual chamber micro ATX kebanyakan. Dan dia juga support IO water cooling 360 guys di bagian atas. Luar biasa ya. Jadi langsung aja yuk sekarang kita buka dan kita review singkat. Nah, penampakan casingnya bisa kalian lihat seperti ini guys. Cukup besar ya, cukup panjang ke depan dan lebarnya juga, pokoknya ini ukurannya di atas rata-rata casing MATX low budget pada umumnya lah. Dia bisa support VGA card yang triple fan sekalipun guys, yang lebih dari 300 mili, karena memang ini panjang banget ke depan. Kemudian untuk CPU cooler tower juga bisa up to 160 mili tingginya, kalian bisa pasang di sini. Sedangkan bagian samping tempered glassnya ini, kita bukannya nggak perlu pakai baut atau obeng. Cukup dicungkit aja bagian pojok atas kiri ini untuk melepas. Jadi sangat mudah sekali. Kita mendapatkan tempered glass yang bening dengan ketebalan standar. Nah, bagian depannya pun ini juga tempered glass polos, jadi nggak ada yang perlu dibahas ya. Kita langsung aja lihat bagian dalamnya. Ini tentu saja sudah support motherboard ukuran full MATX yang punya 4 slot RAM dan berukuran 24x24. Nggak seperti ini ya, casing dual chamber low budget kebanyakan ya. Kalau kita pasang motherboard MATX yang ukurannya full 4 slot RAM, biasanya dia bakalan overlap, bablas sampai sedikit menutupi fan, atau bahkan separuh fan ini ketutupan yang di samping. Kalau di casing ini enggak, karena memang dia sangat luas banget ya, panjang ke depan. Dia bener-bener supportnya full, yang bahkan slot PCI expansionnya ini kalian bisa lihat ada 5 guys. Kebanyakan casing-casing compact MATX cuman ada 4 slot PCI expansion, jadi agak terlalu mepet di bagian bawahnya. Kalau di casing ini dia udah ada 5 dan ditambah masih ada sedikit clearance. Kalian pasang fan di sini nggak bakalan mepet dengan VGA card yang kalian pasang di motherboard MATX. Begitu pula untuk di bagian atasnya ya. Jarak ke plafon atasnya pun ini cukup jauh. Jadi kalau kalian pasang radiator IO water cooling 240 atau 360, bakalan masih aman lah, jauh, nggak bakalan menabrak heatsink VRM ataupun heatsink RAM kalian yang terlalu tinggi, seperti itulah. Terus kelebihan lainnya lagi, di sini banyak lubang untuk mengarah yang ke jalur kabel manajemen ini guys. Kalian bisa lihat ya, di sekelilingnya ini banyak lubang. Ini memang didesain juga untuk motherboard MATX kekinian. Yang konektor 24 pinnya nih misalnya, ini ada di bagian belakang motherboard. Saya lupa istilahnya apa ya. Tapi ada sih beberapa motherboard kekinian yang konektor 24 pinnya langsung mengarah ke belakang. Konektor 8 pin CPU EPS-nya juga mengarah ke belakang. Jadi kabelnya nggak dicolokin di bagian luar seperti ini, kelihatan. Nice banget sih. Jadi ini udah future proof ya. Terus fan yang dibawa oleh casing ini include ada 3 fan, 2 di sini tipe reverse, yang framenya di belakang, modelnya biasa sih, blade-nya juga biasa, warna RGB-nya juga nanti kita lihat posisi nyala seperti apa. Di bagian belakang ini ada satu fan exhaust 12 cm yang memang cuma bisa dipasang 12 cm ya, yang bagian belakang ini. Tapi kalau bagian depan guys, ini kalian bisa lihat masih ada slot yang cukup untuk dipasang fan 14 cm. Jarang-jarang casing MATX bisa dipasang fan 14 cm di bagian sebelah motherboardnya ini. Begitu pula di bagian bawah atau dasar casing ini, dudukan fan-nya ini support yang 12 cm maupun 14 cm. Jadi ada 2 baris slot. Di atasnya juga, ini kita mendapatkan
filter mesh seperti biasa, dan kalian bisa lihat ya, sangat luas banget. Dia bisa dipasang radiator IO water cooling 360 dan yang 280 yang pakai fan 14 cm kali 2, karena memang lubang-lubang untuk fan-nya ini lubang yang memanjang, jadi kalian masih bisa mainin, bisa geser-geser posisi fan-nya. Kita lanjut ke bagian belakang. Standar ya, layaknya casing MATX dual chamber kebanyakan. Plafon atas jauh space-nya, tapi posisi power supply-nya ini guys, kalian bisa lihat dia bukan di bawah. Biasanya di bawah, ini dia agak ke tengah, ada di tengah seperti ini. Beda seperti casing-casing kebanyakan ya. Dan ini tadi yang sudah kita bahas, 5 slot PCI expansion dengan kuncian model bukaan gini ya. Jadi kalian bisa buka thumb screw-nya ini untuk membuka kuncian slot PCI expansion. Sisi kabel manajemen, ini juga banyak lubang perforated untuk ventilasi. Yang bagian belakang ini tentu saja untuk intake fan power supply, dan yang bagian depan untuk fan intake yang di samping motherboard tadi. Sayang sekali di sini saya nggak ngelihat ada mesh filter ya. Padahal untuk intake seharusnya dikasih mesh filter. Tapi nggak masalah lah, kita bisa beli sendiri nih mesh filter di sini supaya mengurangi debu yang tersedot ke bagian dalam casing. Sekarang kita lanjut bagian atas. Kalian lihat ini ada front panel atau top panel ya, karena posisinya di atas, input output. Yang terdiri dari simpel banget ya, power, reset atau LED biasanya, terus ada audio in, audio out, dan ini nggak tahu nih, ini USB 2 kayaknya. Jadi ini nggak ada USB 3-nya ya guys, nggak ada front USB 3, dia cuma USB 2, kemudian ada Type C. Front USB 3-nya diganti dengan front Type C. Ya mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi saya rasa masih tetap butuh lah ya USB Type A yang 3.0. Biasanya untuk flash disk gitu masih berguna kalau untuk di bagian front panel ini. Sayang banget sih nggak dilengkapi sekalian. Kita lanjut ke bagian bawah ini. Nah, bagian bawahnya ini ada sesuatu yang biasanya nggak ada di casing MATX low budget, yakni mesh filter di bagian bawah. Jarang saya menemukan ada mesh filter magnetik di bagian bawah casing seperti ini. Bagus sih. Bahkan ini magnetnya ada 2 baris ya guys. Ada 2 strip. Niat banget bikinnya. Dan ini tadi ada lubang baut untuk dudukan fan. Mau 12 cm, mau 14 cm, bisa digeser maju mundur. Nice. Kaki-kaki casing ini sih nggak terlalu tinggi ya, standar tingginya. Tapi paling nggak udah dilengkapi dengan karet EVA foam anti slip. Yuk kita sekarang lanjut buka di area kabel manajemennya. Area kabel manajemen seperti ini, kalian bisa lihat sendiri cukup luas ya, cukup lebar, karena memang casing ini ukurannya luas dan lebar. Dan uniknya lagi, ini yang beda dengan casing-casing MATX dual chamber kebanyakan. Dia untuk slot storage-nya di bagian bawah, sedangkan untuk power supply-nya di bagian atasnya. Biasanya power supply-nya ini ada di bawah sini guys, dan storage-nya di atas. Kalau ini dibalik, power supply-nya ya nggak di atas-atas banget sih, ini nggak mentok atas, dia ada di tengah, dan kemudian di bawah dipakai untuk drive bay atau storage bay yang bisa menampung storage 3,5 inci di bagian depan ini. Kalian bisa pasang hard disk di sini guys, posisinya miring, dan ditumpuk dengan SSD atau hard disk juga yang 2,5 inci di bagian dalamnya. Kalian bisa pasang, ini ada lubang bautnya. Plus di bagian dalamnya lagi ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Sepertinya sih masih bisa dipasang lagi untuk SSD atau nggak ada lagi. Oh ada guys, dudukan SSD satu lagi. Storage 2,5 di bawah, ketimpa atau ketutup storage bay-nya ini sendiri. Jadi storage-nya bisa ada 3 ya. Plus di dalamnya ini masih ada space ini untuk menyimpan kabel. Bagusnya sih kalau seperti ini, berarti kabel-kabel dari power supply nggak langsung satu bundel menjadi satu ruwet begitu ya. Dia bisa langsung kebagi 2. Untuk kabel yang butuh ke atas ya kita arahin ke atas. Di atas ini masih ada space-nya. Di bawah power supply pun masih ada space juga untuk kabel-kabel yang memang harus dicolokin di area motherboard yang bawah. Dia udah kebagi. Jadi mestinya lebih rapi ya. Bagus sih.
Nah, ini kabel-kabelnya, dia ada dua warna guys kabelnya. Hitam, sayang banget ya, kenapa hitam? Nggak diputin sekalian. Ya, paling nggak udah full flat dah. Dan putih, putih ini untuk fan-nya yang punya power SATA dan juga 5 volt 3 pin untuk sinkron ARBG motherboard. Kalau motherboard kalian belum support ya tinggal colokin di yang konektor SATA-nya. Sedangkan untuk front panel atau input output tadi, wah ternyata Type-C-nya dia sayang banget ya, bukan yang bener-bener interface Type-C ternyata, tapi USB 3. Ini kalian bisa lihat kabelnya mengarah ke konektor Type-C yang di atas. Jadi ini Type-C-nya interface-nya USB 3, speed USB 3, tapi portnya aja yang Type-C. Sedangkan yang di depan ini bener dia cuma USB 2. Ya ini plus minus sih. Cocok buat motherboard yang belum support konektor Type-C yang bener-bener interface Type-C. Bisa dicolokin ke USB 3, tapi speednya bukan bener-bener Type-C. Biasanya orang bilang ini fake Type-C sih. Untuk plastik aksesorisnya kita jelas ya mendapatkan satu set baut untuk merakit dan beberapa helai kabel tis. Oke, udah mungkin seperti itu aja soal kabel manajemen. Menurut saya sangat luas dan bagus. Bagian luarnya ini pun luas. Jadi apa sih yang kurang dari casing ini? Jadi kalau kalian mau cari casing MAT dual chamber yang sangat lega, casing ini sangat recommended guys. Kebalikan dari seri yang GC9M kemarin ya, yang mengedepankan kekompakan atau ukuran yang sangat kecil. Casing ini sangat besar, cukup luas, dan minusnya mungkin tadi ya, front Type-C yang nggak bener-bener front Type-C dan nggak ada front USB 3-nya. Dikorbankan dijadiin Type-C yang ternyata fake. Kemudian juga sebenarnya ukuran besar juga bisa jadi minus buat kalian yang meja atau setupnya terlalu sempit ya, tempatnya terlalu sempit. Casing seperti ini jelas nggak cocok. Saya lebih sarankan pakai casing tipe seperti GC9M kemarin. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing Gambias GC10M V2 kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.